Oke, kita awali hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pelajaran biologi untuk materi bioproses yang terjadi di dalam sel. Sebelumnya sudah Bu Ratna share untuk PDF yang Bu Ratna berikan. Nah, ini yang bukannya ini, yang bioproses, berarti yang ini ya. Nah, kelihatan anak-anak transport melalui membran? Kelihatan. Oke, terima kasih. Transport melalui membran itu terbagi menjadi dua, pasif dan aktif. Apa perbedaannya? Pasif itu perpindahan molekul atau ion mengikuti gradien konsentrasi. Dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Kalau pasif itu tanpa adanya ATP, tanpa adanya energi. Jadi dia asal gelinding dari atas, dari konsentrasi atas ke konsentrasi yang lebih rendah. Tapi kalau yang transport aktif itu membutuhkan energi untuk perpindahan molekul. Membutuhkan energi, membutuhkan ATP untuk dia berpindah. Contoh, kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, butuh yang namanya energi. Energi didapatkan dari makanan. Jadi makanan itu sangat penting untuk kalian menghasilkan energi. Transport pasif ada dua, terbagi menjadi dua, difusi dan osmosis. Difusi osmosis ini biasanya sering keluar di ujian-ujian baik PTS, ulangan harian, kalau ada UN masih juga bisa keluar. Kalau di SNMPTN atau perguruan tinggi juga keluar untuk difusi sama osmosis. Difusi sama osmosis itu perbedaannya adalah kalau difusi itu yang berpindah adalah zat terlarutnya, zatnya, tapi kalau osmosis yang berpindah adalah pelarutnya. Pelarut itu apa? Pelarut itu adalah air. Jadi keduanya memiliki perbedaan. Kalau difusi itu yang berpindah adalah zatnya, kalau osmosis yang berpindah adalah airnya. Kalau konsentrasinya juga berbeda. Difusi itu konsentrasi tinggi ke rendah, kalau osmosis rendah ke tinggi. Tapi yang sering keluar adalah, kalian harus pahami, yang sering keluar adalah difusi itu biasanya mengangkut apa? Adakah yang nah, difusi itu biasanya mengangkut apa? Difusi itu biasanya mengangkut zatnya. Kalau osmosis adalah mengangkut airnya atau pelarutnya. Lalu contohnya apa difusi? Difusi itu contohnya adalah ketika kalian membuat teh. Biasanya kalau membuat teh yang pertama adalah memberikan air dulu, air panas. Setelah memberikan air panas dimasukkan gula. Gula itu akan larut ke gelas, ke ruang gelas tersebut. Kalau gula itu biasanya nggak kelihatan. Biasanya kelihatan tuh ketika kalian dirasakan, oh manis. Tapi yang lebih kelihatan adalah ketika kalian menaruh teh di dalam air panas tersebut, maka lama-kelamaan air itu akan berubah menjadi bentuk coklat. Nah, itu namanya perpindahan difusi. Perpindahan zat. Zat apa? Zat tehnya yang berpindah dari awalnya yang di kantong, berpindah keluar menyebar ke gelas. Itu contoh difusi. Contoh osmosis. Osmosis itu adalah yang berpindah airnya. Biasanya adalah ketika kalian membuat asinan atau manisan. Asinan nih. Kalian merendam air, merendam. Contohnya adalah kalau asinan apa ya? Asinan yang gampang itu adalah asinan. Kalau mangga tidak terlihat. Oh, ini aja. Praktek kentang. Kalian punya kentang satu, terus dipotong-potong. Pertama dikupas dulu kulitnya, dipotong-potong menjadi persegi panjang. Setelah itu dimasukkan ke dalam air.
Yang terjadi adalah air itu akan masuk ke dalam kentang. Awalnya kentang ukurannya kecil. Lama-kelamaan setelah direndam 1 hari, kentang itu akan berubah menjadi ukuran besar. Nah, itu adalah perpindahan airnya dari keluar menuju ke dalam. Oke, ada pertanyaan untuk difusi sama osmosis? Ada pertanyaan dulu? Bu mau nanya, Iya, boleh. berarti osmosis itu airnya tuh diserap ya Bu, bukan kayak yang difusi. Kalau yang osmosis, Iya, berarti diserap ke misal kayak kentang tadi, kentangnya menyerap air. iya benar, kentangnya menyerap air. Karena kenapa kentang bisa menyerap air? Karena osmosis itu kan perpindahan dari rendah ke tinggi. Berarti posisi kentang itu memiliki konsentrasi yang lebih tinggi ketimbang air tersebut. Makanya dia bisa menyerap air masuk ke dalam kentang. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Oke, Bu Ratna lanjut ya. Untuk yang difusi juga masih terbagi menjadi 2, difusi sederhana dan difusi terbantu. Bedanya adalah kalau sederhana itu terjadi spontan, tidak membutuhkan perantara, tidak membutuhkan jembatan, tapi kalau difusi terbantu, dia membutuhkan protein untuk membawa zat tersebut.